Selamat pagi Mas Fauzan. Selamat pagi, Mbak. Ya, kabar baik ya Mas? Alhamdulillah baik. Ya, ini Mas Fauzan ini sebagai Ketua Karang Taruna Sedyo Bakti Sriharjo. Karang Taruna Sedyo Bakti Sriharjo. Oh ya, ini sudah berapa lama Mas sebagai Ketua Karang Taruna ini? Karang Taruna ini baru 3 tahun. Baru 3 tahun, tapi sebelumnya sudah banyak. Sudah diaktif Karang Taruna juga. Oh, nah, itu seperti apa Mas awalnya Karang Taruna Sedyo Bakti itu berkomitmen untuk kemajuan di Sriharjo ini seperti apa Mas? Alhamdulillah ini kan kalau di desa Sriharjo sendiri kan ini sangat luas ya. Ya. Terdiri dari 13 dusun. Terus untuk organisasi pemudanya itu ada 20 unit dan subunit. Nah, itu dari semua dusun itu punya potensi masing-masing, Mbak. Jadi kita sebagai Karang Taruna kan ya sebagai wadah dan sebagai organisasi yang akan memfasilitasi dan mengembangkan potensi muda di Sriharjo ini. Misalnya dari ujung paling barat dulu ya. Itu di Plemadu itu juga ada potensinya dari pemuda IMIK, ada ITB, ada Kujon, itu punya potensi sendiri. Dan sekarang ini kalau di sana itu yang diunggulkan sekarang Lembah Sorori di Dusun Plemadu. Terus bergeser ke selatan sedikit itu ada Pedukuhan Sungapan, itu Karang Tarunanya namanya Praja Suka. Geser lagi ke Trukan, itu kalau sana pemudanya suka dengan kesenian jatilan. Iya. Turonggo Mudo. Salah. Kalau yang ini Mas, yang sekarang tempat wisatanya yang sekarang baru hits itu masuk ke mana saja? Kalau wisata yang hit itu di sini ada di itu tadi Sorori sama Sri Keminot sini. Ya, di lokasi ini emang ya, kalau di sini Karang Tarunanya namanya Sedyo Mukti. Nah, tapi kita total pendampingan nih karena kan emang ikonnya Sriharjo itu di Sri Keminot. Oh iya. Berarti Karang Taruna juga masuk untuk menjadi pengelola tempat wisata itu atau? Ya, pemudanya ikut menjadi pengelola di sini. Oh iya. Kalau selain menjadi wadahnya unit dan subunit, Karang Taruna itu apa saja sih Mas kegiatannya kalau Sedyo Rukun? Sedyo Bakti. Sedyo Bakti itu tadi sendiri kegiatannya apa saja Mas? Kalau kegiatannya Sedyo Bakti itu sendiri ya nanti kalau unggulan kita sebenarnya banyak apa yang waktu Covid itu kan kita ada podcast itu namanya itu Desaku Cinta. Nah, jadi dari situ kan kenapa semangatnya Desaku Cinta itu biar teman-teman muda itu untuk membuktikan cintanya kepada Sriharjo itu dengan berkarya. Makanya ini sebenarnya tagline kita juga pemuda itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan memajukan desa Sriharjo. Oh iya. Terus ada lagi Mas? Ya kalau di selain wisata sebenarnya di pemuda Sriharjo sendiri itu banyak. Misalnya itu di Pedukuhan Mojoro itu lebih kepada IT-nya. Di situ banyak pemuda yang ikut desainer, itu ikut mendesain logo-logo semacam itu ya. Apa? 99 ya, 99 desain itu ikut berkompetisi di situ. Terus pemuda Mojoro sendiri juga punya program unggulannya, Mbak. Itu dia punya aplikasi CPM. Di semua kegiatan itu bisa dokumentasikan terus disimpan di aplikasi itu, juga secara laporan keorganisasian manajemen itu sudah terangkum di aplikasi CPM itu sendiri. Wah, canggih sekali ya. Di tingkat dusun ya berarti padukuhan. Ya, terus kalau ada pemuda yang agak kaya, enggak kaya, bisa mandiri Pak. Bisa mandiri itu ada Karang Taruna MBS itu di Pedukuhan Jati. Itu dia punya usaha ekonomi kreatifnya itu MBS Dekorasi. Oh iya. Juga punya usaha untuk jasa IO juga sih. Jadi mereka sudah bisa mandiri secara organisasi. Ya, ketika punya hajatan milad pemuda juga udah bisa buat event yang sangat spektakuler sih. Oh iya. Gitu. Itu tadi yang unit dan subunit ya Mas. Kalau yang di Sriharjo sendiri ini sepertinya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan bersama-sama ya. Itu apa saja Mas yang sampai sekarang ini sudah banyak dilaksanakan? Kalau yang di desa itu kita kerjasama dengan Forum Budaya, itu kita
ada Somoratri. Itu wujud kegiatannya itu menampilkan potensi seni budaya yang ada di Sriharjo. Oh, berarti di padukuhan-padukuhan itu nanti ditampilkan bersama-sama di malam itu atau tidak bersama-sama, tapi kita keliling. Jadi setiap dusun itu nanti menjadi tuan rumahnya Somoratri. Gitu. Oh, bukan di satu tempat setiap bulannya ya, tapi berkeliling. Wah, keren juga itu. Itu namanya Somoratri. Iya, terus ada lagi Mas kegiatan yang lain? Ada lagi, kalau pemuda itu kan banyak terlibat di mana-mana ya. Iya. Ada di budaya, ada di wisata juga. Di wisata itu kan kita ada Pok Darwis juga. Itu memang kita di Pok Darwis kita sering promosinya itu lewat podcast juga. Sama kita punya, yaitu salah satunya pakai Instagram Desaku Cinta itu juga untuk promosi wisata di Sriharjo. Terus yang terakhir ini yang agak viral itu ada kita Karang Taruna bersama dengan Pok Darwis itu mengadakan event Sriharjo Fun Trail Run. Wah, ya itu kayaknya yang kemarin lumayan viral ya tahun itu. Ini. Seperti apa Mas itu? Sriharjo Fun Trail Run itu event lari yang mengelilingi berjelajah lintas alam katanya. Lintas alam. Ya, itu dari Persawahan nanti naik ke pegunungan namanya trail run itu ya, tapi karena ini event pertama kita ambil yang kelas 5 kilometer aja. Ya. Alhamdulillah itu sukses. Ya, harapannya nanti kita setiap tahun kita adakan. Oh ya, akan menjadi event tahunan yaitu Fun Trail Run itu. Ada lagi Mas mungkin yang ini? Ya, untuk di Pemuda Sriharjo sendiri kalau untuk merespon misalnya yang isu-isu terkini terkait sampah itu juga ada beberapa pemuda itu yang sudah mulai fokus kepada pengelolaan sampah juga. Itu ada di Dwi Tunggal, Karang Taruna Dwi Tunggal di Dusun Degongan. Itu apa Mas wujudnya, wujud kegiatannya? Itu dia bisa mengambil sampah-sampah itu, terus ada yang dipilah-pilah, terus kalau yang nggak bisa dipilah nanti dibuang ke TPU piungan. Oh ya, berarti dan itu sudah bisa mandiri juga. Ya, berarti pemilahan sampah mulai dari padukuhan itu sudah dijalankan juga di sini ya. Dan bisa mandiri, bisa menghasilkan alhamdulillah uang. Udah lumayan itu. Wah, keren sekali ya. Kalau di Sriharjo sendiri Mas, biasanya kan ini yang paling terkenal itu adalah di kawasan ini. Sungai, ada gunung, view-nya biasanya goeser-goeser banyak yang berkunjung di sini. Ada lagi nggak sih yang tempat-tempat lain yang wisatanya? Oh iya, kalau di sini juga ada kulinernya, ada UMKM-nya itu banyak juga. Kalau di sini ada sentra rempeyek, ada keripik sagu, ada juga kalau di sini tempe koro. Terus ada yang paling baru ini, baru launching kemarin itu ada di produk unggulannya Sriharjo itu ada srimi. Apa itu? Srimi itu mie instan yang bahan bakunya dari ketela yang sudah dibuat mokaf itu. Karena di sini kan banyak pegunungan ya. Itu bisa banyak juga yang menghasilkan ketela atau singkong kalau nggak tahu ketela. Singkong. Nah, itu terus diolah menjadi tepung mokaf, diolah lagi menjadi mie instan. Oh, jadi itu srimi. Dari nol pengolahan dari tepungnya itu juga dari Sriharjo sendiri? Iya, di Sriharjo ya ada rumah produksinya sendiri. Itu di barat Kelurahan Sriharjo. Oh iya. Rumah produksinya srimi. Nah, itu tadi ada kuliner, ada punya srimi juga. Terus kalau tempat wisatanya di sini ada di Sorori, terus ada di mana lagi Mas? Di Sorori ada di Sompok. Oh ya tadi kelewatan. Sompok itu juga ada pemudanya itu kreatif juga. Itu ada membuat wisata pojok edukasi. Apa itu? Jadi dia itu ada wisata yang lebih kepada melihat kehidupan sehari-hari di masyarakat Sriharjo atau ikut berkegiatan dengan masyarakat. Itu kerjasama antara Karang Taruna Bintang Timur dengan UAD. Jadi setiap tahunnya itu UAD yang khususnya untuk jurusan psikologi itu ada kerjasama kuliah lapangan atau apa? Di sini dia menginap beberapa hari itu untuk observasi dan melihat budaya yang ada di Dusun Sompok itu. Oh, seperti itu. Wow. Itu juga menjadi program rutinan berarti dengan Sompok. Berarti sudah banyak bekerja sama juga dengan perguruan tinggi semacam itu juga ya Mas ya. Kemudian ini Mas, bagaimana sih caranya mengkoordinir para pemuda ini
biar kok bisa mereka itu kompak gitu loh Mas? Bagaimana caranya? Sebenarnya kita tuh ya karena di Sri Harjo itu ada budaya royom ya. Jadi sering ngumpul-ngumpul wedangan gitu. Jadi akhirnya kita tuh punya satu visi dan tujuan teman-teman muda itu untuk membangun Sri Harjo ya. Akhirnya kita dari royom itu kan kita muncul itu ya. Terus untuk mengkoordinasinya kita sebagai Karang Taruna juga itu melihat potensi yang ada. Itu kan sebenarnya program Karang Taruna itu ada yang turba atau turun ke bawah. Itu jaring aspirasi dari dusun-dusun. Nah, itu dari potensi itu kita ada program untuk pendampingan. Misalnya kalau ada yang di wisata ya nanti bagaimana kita ada TOT outbound untuk bisa menjadi trainer outboundnya di wisata. Ada juga yang pelatihan fotografi. Terus yang sering kita lakukan tiap tahun itu ada penumbuhan untuk berwirausaha, entrepreneurship. Itu tiap tahun ada kita. Mulai dari pemasarannya secara online, foto produk itu kita selalu ada pendampingan. Dan sebenarnya SID Design itu juga bagian dari kita Karang Taruna. Berarti selain mengekspos Sri Harjo ini keluar, di Karang Taruna ini juga tetap memperhatikan yang di subunit itu dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan seperti itu ya Mas. Wah keren sekali ya pengembangannya. SDM-nya. Tadi kan Mas Fauzan juga bilang kalau saat ini Bu Lurah Sri Harjo ini sangat memperhatikan para pemuda, menggandeng biar bisa bareng-bareng untuk memajukan Sri Harjo. Nah, Karang Taruna pemuda ini dilibatkan dalam hal apa saja oleh kelurahan itu, Mas? Kalau Karang Taruna itu hampir semua unsur itu terlibat ya, mulai dari forum budaya terlibat, Pak Darwis terlibat, di FRB juga kita dulu juga terlibat. Terus kita juga dulu itu ada menggagas sebuah komunitas ya, yaitu relawan Sri Harjo juga dari Karang Taruna dan teman-teman yang peduli dengan Sri Harjo itu. Terus kalau terkait itu kita tuh selalu terlibat di segala lini pemerintahan ya kayaknya. Karena ya juga kelurahan itu sangat totalitas dalam memfasilitasi teman-teman pemuda di Sri Harjo. Salah satunya ya itu untuk ketika teman-teman muda punya gagasan untuk podcast itu dari kelurahan juga support totalitas, mulai dari alat dan pembiayaannya sudah ada ya, dari pemerintah juga dari relasi dari pemerintah, bermitra juga dari kampus-kampus perguruan tinggi atau nanti nyari CSR juga itu bisa. Biasanya gitu sih. Kita terfasilitasi. Banyak terfasilitasi. Jadi banyak berdialog, banyak royom juga dengan pihak kelurahan ya. Jadi banyak ngobrolnya. Terus nanti dari kelurahan juga mendukung semacam itu. Nah, walaupun ada dukungan, ini pasti ada kendala dan suka dukanya, Mas. Itu apa saja, Mas, kira-kira kendala dan suka dukanya? Kalau kendala suka dukanya itu karena kalau kita lihat itu Karang Taruna kan lingkupnya desa itu, jadi menyatukan waktu luangnya itu ya. Dukanya ya mungkin, kesulitannya. Jadi kita memang harus mencari waktu yang benar-benar bisa semua kumpul. Terus suka dukanya ya, jadi tidak semua Sri Harjo itu kan pemikirannya sama. Jadi ketika tidak semudah apa ya kita, semua itu harus ada prosesnya untuk menyatukan sepemahaman pemikiran antara dusun-dusun yang lain itu. Apalagi dengan ide-ide kita kan kadang liar-liar ya gitu. Dan kadang itu ya ada yang tidak bisa diterima sama Karang Taruna dusun juga. Makanya kita perlu ada proses pendekatan dan pendampingan agar bisa visi misi, sepemikiran untuk memajukan kampungnya gitu. Itu berarti caranya tetap ada dialog itu tadi Mas, atau seperti apa caranya kalau ada yang nggak sepakat nih dengan? Kadang itu seringnya kita tetap pendekatan emosional ya. Kita sering aja turun ke bawah, sering main ke sana. Itu kan nantinya sering ada obrolan terus nanti dia bisa paham, inilah. Di pemuda itu harus bergerak, berkarya untuk kemajuan desanya gitu. Paling sulit itu waktu mau bikin apa, Mas? Podcast itu sulit sekarang. Karena SDM-nya udah pada kerja
nyari jadwalnya yang susah. Oh gitu. Jadi ini hampir vakum. Oh iya, jadi kalau dulu itu bisa rutin karena mungkin masih pada banyak WFH-nya ya Mas, kalau waktu COVID itu. Kalau sekarang kan udah bekerjanya seperti biasa. Wah itu tadi Fun Trail Run itu jadi hanya dalam waktu sebulan persiapannya ya? Luar biasa sekali, pasti yang tahun besok selanjutnya itu pasti akan lebih lagi karena kemarin baru 1 bulan itu bisa seperti itu. Apalagi besok kalau persiapannya lebih panjang. Dan ini yang terakhir Mas, harapan kedepannya apa? Ya harapan ke depan ini kan mungkin ya masa-masa terakhir jabatan saya ya. Asik, memang jabatannya berapa tahun? 3 tahunan. 3 tahun dan bisa terpilih lagi mungkin? Yo nggak bisa. Oh kirain bisa. Oh regenerasi, oke. Harapannya apa nih Mas? Ya harapannya nanti ke depan itu teman-teman muda Sriharjo ini tetap terus berkarya ya untuk kemajuan desanya. Ya insya Allah nanti tetap dari kami Karang Taruna tetap selalu ada pendampingan dan support untuk pengembangan SDM-nya pemuda di sini. Ya harapannya tahun kedepannya itu pemuda-pemuda itu bisa mandiri untuk mengembangkan kampungnya masing-masing ya. Karena potensi yang ada di Sriharjo ini sangat banyak dan sangat luar biasa. Masih banyak yang perlu kita promosikan, kita angkat biar orang-orang di luar sana itu tahu bahwa surganya Jogja itu ada di Sriharjo gitu. Wih, mantap. Surganya Jogja ada di Sriharjo.